Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Buat yang baru bergabung Indonesia Buat yang Tengah baru dan bergabung, Masya Allah. Dari mana Ustadz? Indonesia Tengah dan Timur. Nah, hari ini kita sedang membahas tema kita hati-hati dengan hati. Tadi jamaah aku udah bilang nih kalau di Islam itu indah ada yang baru. Kita akan Skype dengan jamaah yang ada di rumah, Masya Allah. Nah sekarang Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan jamaah kita yang ada di rumah yang sudah mengirimkan ID-nya, emailnya atau nomor teleponnya sehingga kita bisa tersambung dengan Skype Oh, kita. udah ada ya? Udah ada, Oh, Masya Allah. Langsung aja kita. Ibu-ibu pasti. Kayaknya sih ibu-ibu yang biasanya bangun pagi-pagi, Iya. subuh-subuh. Tapi ya, kalau laki-laki antusias, luar ya. biasa ini. Halo, dengan siapa? Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ah ya Allah salah. Salam. Bapak-bapak. Salam. Ya bukan Nah, bapak-bapak ini. Muda banget. Masih muda. Namanya siapa? Waalaikumsalam, Mas Sony, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Namanya Ustadz siapa? Abdul Siap, salam warahmatullahi. Dengan siapa namanya? Coro. Toro, Mas Sony. Toro di mana Toro? Di Bekasi, Mas Sony. Oh, di Bekasi. Tetanggaan Tetangga sama-sama. sama Ustaz Maulana. Baik. Karena Pantes, tetangga lancar langsung aja banget deh. tuh jaringannya tuh. Lancar Iya, jaringannya ya Masya nyampe Allah. ke sini. Toro, mau nanya apa Toro sama Mas guru-guru Toro, kita Mas Toro. Toro? Mas Toro? Iya, mau nanya kan ngebahas tentang hati, Mas Sony ya. Ya. Biasanya kan kalau di hati tuh suka ada kayak yang bisik-bisik gitu, suara hati kita bisikin. Nah, Ya. taunya bedain nih, hati kita bisikan emang dari hati nurani atau dari bisikan setan tuh gimana ya Pak Ustadz ya? Waduh, bagus banget pertanyaannya tuh. Bedain bisikan hati nurani sama bisikan setan tuh gimana tuh? Baik deh gini. Oke, dijawab langsung ya sama guru saya mungkin yang sama-sama millennials nih. Sama-sama Mas Toro Iya, iya, sama iya, iya. Mas Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata kenapa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita yang namanya meminta petunjuk kepada Allah istikharah karena akan ada kejadian atau keadaan-keadaan seperti ini. Kadangkala kita susah membedakan yang mana suara hati, yang mana bisikan setan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa gitu. Berdoa dan ada namanya salat istikharah, salat meminta petunjuk. Atau doa meminta petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah tunjukkanlah kalau ini benar ya benar. Maka berikan aku rezeki untuk yang namanya mengikutinya. Ya wa arinal batila batil, kalau memang jelek ya tunjukin kalau ini buruk gitu, warzuqna jatinaba, dan berikan aku rezeki, anugerahkan aku kekuatan untuk bisa menjauhinya. Artinya kadangkala kan kalau udah terlanjur suka nih atau terlanjur mau dengan keadaan seperti itu, kadangkala kita nggak bisa menghindarinya. Jadi kata doa Nabi tuh warzuqna jatinaba, berikan aku rezeki untuk bisa menjauh darinya. Karena kan ada istilah-istilah terlanjur cinta lah atau terlanjur suka lah kan. Jadi istikharahnya tuh nggak berlaku lagi karena dia udah terlanjur mau sama si A misalnya atau mau dengan hobi yang ini kan nggak selalu dengan hubungan gitu kan kalau yang hal seperti ini. Makanya dalam hal apapun itu dianjurkan untuk istikharah karena memang sampai sekarang kita nggak susah membedakan mana suara hati dengan mana yang bisikan setan gitu. Jadi istikharah sangat penting baik dalam hal jodoh, pekerjaan ataupun dalam hal apapun itu. Nah istikharah dulu Mas Toro gimana? Udah puas nggak Nah, dengan jawabannya nih? Kalau udah istihoroh nih Ustadz. Nah biasanya kan kalau kayak nikah gitu kan istihoroh dulu. Nah Ya. kan udah Mas Toro udah Udah nikah? nikah? ini. Mas Toro udah nikah? Hah? Udah insya Udah. Allah Ustadz. Udah insya Allah. Udah. Iya, iya, Udah iya, iya, insya iya, Allah. iya. katanya. Boleh istrinya mana? Udah. Mas? Ya, hei, Ustadz kenapa? Syam aja. Ustadz Syam maksudnya doang kan- yang belum nih. Biar jelas Ustadz Syam benar-benar doang ya. katanya yang belum. Oh insya Allah mau nikah secepatnya ya. Jangan ini pertanyaan berhubungan Nah. dengan itu nih. Iya, iya, Terus iya, iya. lanjut. Iya misalnya biasa udah istihoroh. Ya. Nah yakin nih dia jodoh kita. Nah ternyata gagal tuh di tengah jalan. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu? Oke dilanjutin sama Berarti Ustadz Maulana ya. salah dong tuh. Biar lebih jelas ya Ustadz Ah. Maulana gak apa-apa ya Ustadz ya. Ya. Mas Toro dan siapapun yang lagi nonton Islam itu indah, bagus sekali pertanyaannya berkaitan dengan tema kita. Karena ketahuilah, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan untuk membedakan apakah ini dari setan atau dari Allah. Nah, istihara bagus tadi sudah disampaikan Sesam. Sesuatu ketenangan hati menghasilkan istihara yang baik, hasilnya adalah ketenangan. Jadi ketika kita tenang, yang ini yang mana? Tenang, damai, itu dari Allah. Sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, itu setan. Patokannya tenang dan damai itu. Tenang dan damai. Kalau kita, makanya
Lailatul Qadar itu masuknya kemana? Ke hati. Salamun hiya at-tamat lail fajar. Kedamaian. Nah itu damai. Makanya orang yang punya musuh, orang yang masih punya bermusuh, tidak mungkin Lailatul Qadar datang padanya. Kalau masih ada orang yang dibenci, itu maksudnya. Makanya mohon izin Mas Toro dan semua yang lagi nonton, untuk menangani, untuk membedakan, kita lihat apakah ini keinginan baik atau keinginan buruk. Apakah ini bisikan baik atau bisikan buruk. Apakah ini dorongan nafsu hawa atau nafsu. dorongan Allah. Dorongan gitu, Allah. gitu. Mendekatkan diri kita kepada Allah atau makin menjauhkan. Masya Allah. Itu sebenarnya. Berarti kita ketika kita istikharah, ketika kita berdoa tuh Iya. bukan untuk kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian apa enggak ya Ustadz ya? Ya itulah gunanya ada zikir pagi petang sebenarnya. Salah satunya adalah untuk membawa petunjuk. Masya Allah. Untungnya alhamdulillah kita dibarain dengan tuntunan Quran. Masya Apa lagi Allah. Quran? Gimana Mas Toro? Udah lebih cukup jelas ya dengan jawabannya ya? Intinya tenang berarti ya Pak Ustadz ya. Ya harus tenang, harus tenang. Kita- Apapun harus tenang. Hati itu jadi sebenarnya ketika kita mengerjakan sesuatu, duduk tenang dulu, berdoa dulu, perbaiki dulu perasaannya, baru bergerak. Masya Ya. Allah. Mas Toro makasih loh udah mau Skype sama kita. Ya, makasih ya Mas Sony. Makasih ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Undang-undang kalau nikah. Iya, undang-undang sehat selalu. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Toro. Sehat. Terima kasih. Salam. Senang ya Ustadz ya kita bisa Skype, bisa deket sama jamaah kita yang ada di rumah. Masya Berarti Allah. ini satu treatment baru ya Ini buat treatment jamaah. baru. Karena betapa banyak yang mau datang ke sini tapi nggak Nggak sempat. bisa. Nggak Iya. bisa. Dan- Jadi treatment baru ini bisa mendekatkan kita dengan jamaah. Bisa insya Allah dan insya Allah akan kita lakukan setiap harinya nih. Jadi sebenarnya insya Allah. teknologi itu bukan sesuatu yang buruk, tapi justru teknologi itu membuat kita dekat. Ah, apalagi kalau dilihat sesuatu yang baik-baik seperti Ya. Islam itu indah, kita bisa belajar sama guru-guru kita, akhirnya perbuatan kita juga nantinya ke depannya jauh lebih baik. Nah tapi Allah juga bilang nih, sebenarnya aku juga pengen tanya nih sama Ustadz Syam mengenai perbuatan itu. Katanya Allah nggak hanya melihat perbuatan, tapi Allah melihat hati kita juga. Jemaah penasaran nggak? Kita langsung tanya aja sama Ustadz Syam ya. Silakan Ustadz. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum ya ay wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupa kalian dan daripada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat daripada hati kalian. Jadi diambil daripada riwayat ini mengatakan bahwasanya ternyata Allah tuh melihat hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan juga daripada amal perbuatan kalian. Apa yang dimaksud dengan Allah melihat kepada hati manusia? Maka dari faidah, daripada fadilah hadis ini, yang pertama yang harus kita lakukan, kalau begitu, kalau Allah melihat hati kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah setiap kita melakukan sesuatu yang diperbaiki adalah niatnya. Innamal a'malu bin niat. Karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu adalah tergantung daripada niat seseorang. Mungkin sholatnya bagus sekali bacaannya. Mungkin baca Qur'annya Masya Allah bagus sekali tajwidnya. Bagus sekali suaranya. Mungkin dia hafal Qur'an Masya Allah. Mungkin dia beramal baik, sedekah, zakat dan sebagainya dan sebagainya. Amalnya banyak sekali. Tapi ternyata dengan hadis ini kita meyakini bahwa semua itu akan sia-sia kalau saya dengan niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dalam riwayat disebutkan akan dilemparkan, digulungkan itu pahala sholatnya orang-orang yang sholat dalam keadaan ada syirik di dalamnya. Syiriknya kenapa? Karena sholatnya ria misalnya. Kemudian siapa lagi yang dilemparkan di hari kiamat? Seorang qari pembaca Al-Quran yang membagus-baguskan suaranya ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Waliya'adzubillah, ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada niat hati yang kotor tersebut. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis baginda Nabi Muhammad SAW sudah sangat menekankan bahwasanya ada amalan yang sia-sia. Amalan apa itu? Amalan yang ternyata dalam hati kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dikatakan syirik khaf atau namanya syirik yang tipis gitu. Kita nggak pernah merasa
Apa itu kesyirikan yang tipis? Adalah ketika sholat tapi ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngaji, apalagi ketika dia bersedekah kepada orang lain, apa kata Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Seperti orang-orang yang ria, ria itu mau dilihat oleh manusia. Lalu dari ria ini menimbulkan yang namanya kesombongan. Wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Allah arahkan tentang ria ini dengan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Karena ada sebagian dari kita sekarang beramal soleh, misalnya sedekah nih. Ya. Berzakat nih, tapi ternyata niat memang dia baik gitu. Ya. Baik untuk menolong orang lain, dia tulus untuk menolong orang lain. Tapi yang dia pikirkan adalah benefit di dunia. Benefit di dunia yang dia pikirkan. Saya kalau berbuat baik kepada orang lain, saya yakin kebaikan akan datang kepada saya juga. Tapi ternyata bukan niat karena Allah, tapi ingin agar kebaikan datang kepada dia juga. Ya, Iya, gitu. aduh, aku Jadi masih ada orang, suka kayak gitu iya, lagi. makanya ada orang yang nanya, Ustadz kenapa ya saya sering sedekah tapi saya belum laku-laku juga jualan saya gitu. Kenapa rezeki saya belum lancar-lancar juga padahal saya rajin sedekah. Karena mereka menginginkan kebaikan benefit di dunia. Walaupun sebenarnya untuk tahapan awal itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita memurnikan niat karena kembali lagi Allah melihat hati seseorang. Masya Allah, makanya itu akhirnya disebut, makanya Allah lebih melihat hati kita dibanding semuanya ya. Iya. Wujud, Ajsamikum, jasad semuanya iya, ya. jasad, iya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Ini jadi pelajaran buat kita semua jamaah, semoga kita kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi dan kita mungkin bisa lebih ikhlas dan niat kita karena Allah untuk melakukan sesuatu. Tadi kita sudah banyak belajar dari guru-guru kita, tapi masih saya penasaran nih sama Ustadz Azhari. Ustadz tadi bilang spirit heart itu kan kita ngobatin hati yang rusak ya, dan hati yang mati supaya menjadi sembuh, menjadi kolbun salim itu. Nah pertanyaan aku gini, ketika Ustadz membahas hati yang rusak, apa aja nih hal-hal yang membuat hati menjadi rusak Ustadz? Silakan Ustadz Azhari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menukil nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang disadur oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Kata Imam Hasan Al-Basri ada beberapa perkara yang membuat hati kita rusak. Yang pertama, berbuat dosa. Jadi dosa itu salah satu yang membuat hati rusak. Kata Nabi SAW, pemirsa, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jadi kalau kita buat dosa diberikan satu titik hitam. Satu dosa satu titik, satu dosa satu titik. Dan kalau ini makin lama penuh, maka orang ini ditutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya sudah mayit sudah. Sudah mati hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua berilmu tapi tidak mengamalkan. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayahnya. Kata Imam Al-Ghazali, celaka bagi orang yang tidak berilmu karena dia tidak mau belajar. Tapi celaka, tadi satu kali celakanya. Celaka satu kali buat orang yang nggak mau belajar sehingga dia bodoh. Tapi celaka 1000 kali lipat bagi orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang dari ini ya, kecaman Imam Al-Ghazali ini. Yang ketiga yang membuat hati kita rusak ini adalah dia beramal tapi tidak ikhlas. Udah mulai naik lagi tuh, tadi berilmu tapi tidak beramal, yang sekarang dia beramal tapi nggak ikhlas. Tadi ada ria, pengen dinilai orang, pengen dipuji orang. Kata Imam Ali, orang ria itu kalau di depan orang semangat, kalau ibadah sendirian dia males. Terus kalau dipuji dia semangat, kalau dicela ibadahnya dia kendor. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang keempat yang membuat hati kita rusak adalah memakan rizki Allah tapi nggak bersyukur kepada Allah. Nah, ini juga salah satu membuat hati kita rusak. Rizki Allah banyak, nafas, hari ini kita masih hidup sehat. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak mendapatkan kesehatan sesempurna kita misalnya. Dia terpapar COVID-19 misalnya kan, itu harus kita doakan. Dengan melihat itu cara kita bisa bersyukur kepada Allah dan hati kita hidup lagi. Nah ini jadi cara kita mengecas hati, ingat nikmat Allah. Cara kita mengecas hati adalah ingat nikmat Allah. Yang kelima kata Imam Hasan Al-Basri yang membuat hati kita ini sakit, rusak adalah tidak ridho dengan karunia Allah.
Jadi dia terima rizki itu tapi dia nggak ridho sama rizki yang Allah berikan. Ini juga membuat hati kita rusak. Yang keenam adalah mengubur orang mati tapi nggak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Ini juga membuat hati kita rusak. Jadi ada orang meninggal bukan malah memberi ibrah, memberi tazkirah buat dia, malah digosipin. Ini mayitnya banyak ini kontrakannya nih. 70 pintu. Malah diomongin. Ya, pasti keluarganya rebutan nih. Ya Allah. Harusnya saat-saat itulah membuat kita menasehati diri kita. Menasehati, ya. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai nasihat buat kita. Nasihat itu ada yang berhuruf dan bersuara, namanya Quran. Ya. Ustaz Sam baca itu. Itu nasihat yang berhuruf dan bersuara. Ada yang tidak berhuruf dan tidak ada suaranya. Bila sautin wala harfin. Itulah kematian itu. Dan liyunzira man kana hayy. Dia bisa membuat hatimu hidup, bukan hanya nasihat Quran tadi tapi juga nasihat kematian. Itu ada di surat Yasin. Makanya surat Yasin itu surah kematian itu. Identik dengan surat kematian karena liyunzira man kana hayy. Kematian itu sekaligus Quran juga bisa memberikan tanzir, bisa memberikan peringatan sehingga hati kita bisa hidup kembali. Itu yang bisa membuat hati kita rusak. Berarti bisa dibilang kita harus lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu juga ya Ustadz ya. Makasih Ustadz untuk nasihatnya, itu jadi pelajaran juga buat saya. Mungkin dengan ini saya jadi kecambuk nih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jamaah yang ada di rumah juga harus seperti itu ya, Masya Allah. Jamaah akan kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya mau ngasih lihat dulu nih tayangan yang insya Allah bisa jadi inspirasi juga buat kita, jadi pelajaran buat kita. Yuk sama-sama kita lihat, silakan. Setelah melakukan penggalian selama 6 jam, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya menemukan jasad Surono warga Dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Ledokombo, Jember yang diduga dibunuh istrinya sendiri. Jasad Surono ditemukan setelah petugas membongkar lantai musola dengan 2 lapis cor beton setebal 25 cm yang berada di rumah Busani, pelaku yang juga istri korban. Ya Allah, seorang istri membunuh suaminya. Di mana-mana kan seharusnya istri itu selalu bersama suaminya, membangun rumah tangga ya, supaya hidup harmonis. Tapi ini malah ngebunuh. Berarti bisa dibilang ini hati istrinya ini rusak ya mungkin jamaah ya. Nah aku mau tanya sama Ustadz Syam. Ustadz, kalau tadi aku sudah nanya sama Ustadz Azhari hal-hal yang membuat hati rusak. Nah aku pengen tahu nih bagaimana cara memperbaiki hati yang rusak Ustadz Syam. Silakan. Oh, Masya Allah, ini agak berat. Allahu a'lam, mungkin ada orang-orang yang seperti tadi sang ibu yang melakukan suatu hal yang keji, tapi kita juga harus cari tahu motifnya apa. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang manusia dengan hati yang sudah mati dari awal, tidak. Tapi kita yang menyebabkan hati itu mati. Tadi guru kita Ustadz Azhari sudah menyampaikan penyebab-penyebabnya. Kemudian marilah kita mengambil pelajaran darinya. Tinggal kita mencari dan melakukan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari. Yang pertama adalah setiap melihat suatu kejadian, ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Karena orang yang tidak menggunakan hatinya jarang sekali dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada setiap hal yang terjadi. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Ini adalah bulan Ramadan yang paling bagus untuk beristighfar karena Allah katakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di saat sahur atau di waktu sahur mereka memperbanyak yang namanya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu bukan hanya lisan kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak, istighfar itu adalah istighfar. Ada antara jasmaninya, berikut pula ruhaninya, begitu pula jiwanya yang menjadi dekat dengan Allah disebabkan mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan, mengakui bahwa tanpa ampunan Allah dia tidak bisa yang namanya masuk ke dalam surganya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang berbicara ini juga belum memiliki hati yang bersih, mungkin yang berbicara ini juga tidak memiliki qalbun salim. Akan tetapi mari kita sama-sama belajar surah yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah. Itu sudah diawali dengan hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam sana ada hati yang sakit.
Kemudian masih juz 1 Allah sudah membahas thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Masih di surah Al-Baqarah Allah sudah mengingatkan kita tentang hati. Hati yang sudah sakit dari sana menjadi hati yang keras menjadi batu. Sehingga dikatakan lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswa. Kenapa? Batu saja, batu gunung saja masih bisa kita pecahkan menjadi kerikil. Masih kita bisa pecahkan menjadi pasir, batu gunung. Akan tetapi kalau hati yang sudah mengeras, bagaimana cara kita untuk melunakkannya? Sangat susah sekali untuk melunakkannya. Maka yang paling awal adalah memperbanyak yang namanya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sekarang adalah Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. Yang kedua, memperbanyak dekat dengan majelis ilmu. Sekarang mungkin jamaah sedang duduk di depan TV untuk menonton acara ini. Insya Allah kita berbagi bagaimana cara kita untuk sama-sama membersihkan hati kita. Jangan ketika ada orang yang membaca Al-Quran mendengarkan kayaknya ria. Jangan ketika tetangga kita sedekah kita mengatakan kayaknya pengen dilihat aja tuh, nggak ikhlas. Jangan ketika ada orang lain yang berbuat salah mengatakan, ada orang yang kasih bingkisan, dikasih bungkusan mie instan, jangan-jangan isinya sampah. Walaupun ada memang orang yang melakukan itu, orang bodoh yang melakukannya, orang jahil itu yang nggak punya akal sama sekali. Maka kita jangan seperti itu. Apapun yang dilakukan orang lain, kita berusaha berbaik sangka kepadanya. Yang membuat hati kita kotor adalah ketika kita berburuk sangka, bersuudzon kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, apalagi untuk membersihkan hati kita, memperbanyak sholat malam. Di saat kita berdua kepada Allah, di saat tidak ada orang lain yang melihat kita beramal, disitulah kita melatih. Apakah hati kita masih berfungsi? Apakah kita masih bisa menikmati yang namanya ibadah tanpa didengar dan dilihat oleh orang lain? Di saat sujud, di saat gelapnya malam, tidak ada yang mendengarkan bacaan Quran kita. Tidak ada yang melihat kita sholat malam. Itulah kenapa Allah katakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang tinggi yang mulia. Kenapa? Di saat itulah benar-benar kita memperlihatkan kepada Allah. Ya Allah, aku tulus beribadah. Aku tidak ada maksud lain beribadah. Karena gak ada orang lain yang melihatku. Masya Allah. Boleh diulang lagi Ustaz, istighfar. Istighfar, kemudian selalu berbaik sangka Berbaik terhadap sangka. orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Itulah cara Majelis ilmu, maaf saya lupa. Majelis ilmu. Masya Allah kita belajar, apalagi kita bisa belajar juga di Islam itu indah. Cara untuk memperbaiki hati-hati yang rusak, Masya Allah. Jamaah mengingatkan kembali untuk jamaah yang ada di rumah, kita saling mendoakan saudara kita supaya wabah ini segera berakhir dan semoga kehidupan kita ke depannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan satu lagi ada informasi yang lebih penting lagi juga, Ramadan I'm in Love. Sebelum berbuka puasa wajib nonton nih bersama Habib Usman bin Yahya dan Kartika Putri. Ada lagi nih, ini penting insya Allah akan kita lakuin setiap hari, kita akan Skype dengan jamaah yang ada di rumah. Jadi jamaah bisa DM ke Instagram kita nih, ID-nya atau email atau nomor telepon yang bisa tersambung dengan Skype kita. So jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.